Oke, baik. Saya coba menambahkan sedikit materi yang tadi terakhir kita bahas, dan sekalian menjawab soal yang tadi saya berikan. Jadi yang tadi kita dapatkan ini menentukan K-nya ya. Jadi K pada delta H standar sekian, delta S standar sekian, yang dia tidak dipengaruhi temperatur, dia tetap keadaan standar. Ya, dan ditanya pada suhu 500 derajat Celcius bagaimana K-nya. Nah, di sini kita masukkan delta G standar sama dengan min epsilon K. Delta G standarnya kita ubah delta H min delta S standar. Kita dapatkan ln K-nya tadi adalah negatif. Ln K negatif, kita dapatkan dia menghasilkan delta G-nya pasti positif atau tidak spontan, dan K-nya lebih kecil dari 1. Kan K-nya lebih kecil dari 1. Ln K negatif, delta G-nya positif, lebih kecil dari 1 K-nya. Nah, bagaimana kalau kita buktikan kalau temperaturnya bukan 500 derajat tapi 298 misalnya. Nah, ini saya mau bandingkan dua temperatur yang berbeda. Ternyata kalau temperatur yang 500 derajat Celcius tadi kita dapatnya delta G standarnya tidak spontan. Delta H standarnya 92,38 ya. Delta S standarnya 198,4, kita rubah ke kilojoule bagi 1000 ya. Kita dapatkan seperti ini. Kemudian delta G standarnya kita dapat positif, lebih besar dari 0, tidak spontan, artinya reaksinya tidak bereaksi pada 500 derajat Celcius. Nah, kalau 25 derajat Celcius bagaimana? Kita masukkan T-nya 298 Kelvin. Si minus 0,1984, yang kita dapatkan delta G-nya negatif, keadaan standar, lebih kecil dari 0, tidak spontan. Nah, kalau misalnya dari kesimpulan ini kita bisa tahu pada temperatur berapakah reaksi itu mulai spontan. Ya, berarti kita asumsikan delta G standarnya lebih kecil dari 0, kita cari T-nya pada delta H dan delta S yang tadi di soal sudah ketahui. Delta H-nya adalah minus 92,38, delta S-nya adalah 0,1984. Kita dapat T-nya 465,63 Kelvin. Sehingga di bawah 465,63 Kelvin dia akan menghasilkan reaksi yang spontan. Sedangkan kalau di atas dari 465,3 dia tidak spontan. Jadi ini mulai spontannya jika temperaturnya di bawah dari 465,63 Kelvin. Oke, kita masuk ke soalnya tadi. Jadi ada reaksi pembakaran. Kalian tulis dulu reaksi pembakarannya. Ya, reaksi pembakaran kan biasanya kalian sudah tahu ditambah O2 menjadi CO2 dan air. Reaksinya seperti ini. Salah ya. 8C-nya 9 kali H2O18. O2-nya tinggal mengikuti penjumlahan O2 yang ada, 25/2 O2 ya, 16 tambah 9, 25. Terus kita masukkan produk kurang reaktan saja ya, 8 dikali delta GF C CO2, 9 dikali delta GF H2O dikurangi delta GF C C8H18. Kita dapatkan di sini delta G-nya reaksi pada keadaan standar minus 4935,9 kJ per mol. Spontan? Spontan. Ingat, kalau di sini ada 2, ada koefisien. Kalau kayak soal yang tadi ya, ntar saya kasih lihat soal yang kayak tadi. Nah, ini. Kalau soalnya diminta, nah ini kan 6405 tapi C6H6-nya 2 mol koefisiennya. Kalau soalnya diminta hanya apakah reaksi berlangsung spontan atau tidak, ya kamu dapat delta G-nya negatif atau positif gitu ya, berapa harganya. Kalau ditanya apakah reaksi berlangsung spontan pada 1 mol C6H6 yang dibakar dengan temperatur 25 derajat Celcius, ini kamu harus bagi 2. Harga delta G standarnya adalah 1/2 nya, karena ini untuk
2 mol. Itu untuk 1 mol tinggal dibagi 2. Ya spontan atau tidak pasti dia spontan ya. Nah, delta G standarnya juga negatif. Oke, itu saja tentang termodinamika. Maka termodinamika selesai babnya. Sampai sini. Oke, setelah ini saya akan kasih soal, tolong dikerjakan per individu.